Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Fani dari Profesi Angkatan 2021. Di sini saya akan melakukan perawatan di ENC, di mana membantu persalinan pada ibu. Yang pertama kita lihat rekam medik, yang mana pasien yang mana akan dilakukan pembantuan melahirkan. Setelah itu kita lakukan komunikasi terlebih dahulu kepada pasien. Mbak Ibu Neti, apakah ini Bu Neti? Benar, Sus. Baiklah Ibu Neti, di sini Ibu udah gimana perasaannya Bu? Ini sudah mulas-mulas ya, Sus. Mulas ya Bu ya. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan dulu ya Bu, apakah Ibu sudah cukup dilakukan persalinan apa tidak. Selanjutnya kita Bapak nanti saya tolong bantu istrinya ya Pak ya. Apabila mulas-mulas saya pemeriksaan dulu apakah Ibu bisa dilakukan persalinan apa tidak. Setelah itu kita cek apakah perineum dan perintah arninya menonjol, perutnya, uterusnya menonjol. Setelah itu kita siapkan alat terlebih dahulu yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita lakukan pembersih, letakkan perlak dan pakai APD. Kalau pasien dengan primipara 2 jam sudah merasakan kontraksi, kita lakukan sesar atau operasi. Apabila dia multipara 1 jam sudah merasakan mulas-mulas, kita rujuk. Setelah itu kita lakukan pulpa hygiene terlebih dahulu. Baru kita pakai sarung tangan bersih. Setelah itu kita bukakan area yang akan kita lakukan pembersihan pulpa hygiene. Bu, maaf ya Bu, saya buka. Setelah itu kita ambil kapas atau kasa, kita basahin. Baru kita bersihkan dari labia minora dengan 1 kali usapan, atau apabila masih bersih kita usapan lagi. Baru labia minora. Setelah itu dari klitoris sampai ke anus dengan gerakan sirkular memutar. Setelah itu kita sudah melakukan pulpa hygiene, baru kita lihat apakah ketuban dari ibu sudah pecah apa belum. Kalau belum pecah, kita ambil pakai korentang alatnya. Terlebih dahulu kita lepas sarung tangan yang bersih tadi, kita ganti sarung tangan apabila kotor. Baru kita jepit alatnya supaya menutupi area yang tidak nanti robek. Setelah itu kita masukkan jari kita dan kita senggol sedikit aja gitu. Itu nanti pecah sendiri ketubannya. Selanjutnya kita lakukan VT. Awalnya kita lakukan VT, apakah ibu sudah pembukaannya sudah pas apa belum, dengan cara kita masukkan jari yang paling panjang dulu. Apabila masih longgar, kita masukkan jari telunjuk, baru kita gerak-gerakkan dengan memutar. Setelah itu kita raba. Selanjutnya apabila sudah pembukaan 10, itu sudah bisa dilakukan persalinan. Setelah itu baru kita rapikan alat lagi, buka sarung tangan bersih, baru kita komunikasi kembali kepada ibu. Ibu, pembukaannya sudah pas ya Ibu. Ibu, sebelum kita melakukan persalinan, Ibu apakah mau minum dulu atau mau makan dulu Bu? Mau minum ya Ibu? Pak, boleh dibantu ibunya minum? Setelah itu kita siapkan alat kembali, baru kita dekatkan, baru kita pasang sarung tangan steril. Jangan lupa pakai APD-nya kayak face shield atau kacamata untuk tidak kesembur dari darah ibu. Setelah itu kita posisikan ibu lithotomy untuk mempermudah persalinan.
baru kita letakkan dulu anduknya supaya nanti kalau bayinya sudah lahir bisa kita keringkan. Ibu tolong dibantu ya Ibu untuk mengejan, tapi tarik napas, hembus napas, jangan kuat-kuat ya Ibu. Bapak tolong bantu istrinya ya Pak untuk menyemangati. Setelah itu baru kita posisi tangan yang tidak dominan di sempit Ibu, yang dominan di bawah perineum Ibu. Setelah itu Bu tarik napas Bu, hembuskan. Apabila sudah nampak muka anaknya, baru kita ambil kasa, kita bersihkan dengan huruf S dari mata, hidung, dan mulutnya, cairannya. Pastikan betul-betul sudah bersih. Setelah itu kita anak akan fiksasi sendiri. Setelah itu kita lihat bagian lehernya, apabila ada tali dari plasentanya terlilit ke lehernya, kita apabila bisa dilepaskan kita lepaskan, kalau tidak bisa dilepaskan kita klem, baru kita gunting. Setelah itu kita ambil, kita letakkan tangan kita di ketiaknya, baru kita telusuri seluruh badannya dengan menggerakkan atas bawah, baru kita tangkap kakinya. Setelah itu kita bawa ke perut ibu. Selanjutnya kita keringkan anak sambil melihat apugarnya, apakah anak tonus anak bayi, apakah anak menangis dengan kuat, bernapas, dan kita perhatikan air ketubannya dan tubuh anaknya. Setelah itu kita lakukan klem dari pusat ke plasentanya 2 cm. Dari yang sudah kita klem ke tali plasentanya 3-5 cm. Setelah itu kita bersihkan anak dan kita pastikan anak kering dan hangat. Baru kita timbang berat badan anak, tinggi badan anak, dan apabila ada dikasih vitamin atau vaksin kita berikan. Setelah itu kita kasihkan anak ke ibu untuk dilakukan pemberian susu. Ibu, ini anaknya Ibu, cowok Bu, alhamdulillah. Setelah itu kita apabila ibu tidak ada kontraksi, baru kita kasih obat oksitosin di bagian paha bagian dalam. Obat ini sudah kita siapkan terlebih dahulu tadi. Bu, tarik nafas Bu, buang ke bengkok. Setelah itu kita lakukan pengeluaran plasenta, di mana plasenta ini bertujuan untuk dikeluarkan supaya tidak ada yang tertinggal di bagian perut ibu. Dengan cara tangan kita menjepit kayak gini, baru kita suruh ibu gerakkan dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri. Apabila sudah talinya panjang, kita tarik klem dekat. Setelah itu apabila sudah menonjol, baru kita ambil seperti menangkap bola, baru kita putar. Baru kita masukkan ke dalam kom. Setelah itu kita lihat apakah dari plasenta ini sempurna apa tidak, lapisannya sesuai apa tidak, terdapat 1 arteri dan 2 vena, kita perhatikan. Setelah itu kita setelah kita perhatikan dan kita lihat apakah ada kelainan tidak, baru kita kasih ke keluarganya untuk dilakukan adat-adat keluarga. Setelah itu kita bersihkan vagina ibu. Selanjutnya baru kita lihat apakah ada robekan apa tidak. Apabila ada robekan, kita lakukan hekting pada ibu. Di sini terdapat ada robekan sekitar 5 jahitan. Selanjutnya baru kita lakukan pemeriksaan kembali pada perut ibu, apakah ada yang tertinggal atau apakah ada kontraksi kembali dari perut ibu. Setelah itu tidak ada, baru kita rapikan alat. Kita posisi kembali ibunya
dengan posisi semula. Baru kita ambil anaknya, Bu, pinjam anaknya bentar ya, Bu. Kita bedong anaknya supaya anaknya tetap hangat. Kita ganti klem anaknya dengan tali pusatnya. Baru kita bedong anaknya. Sudah dilakukan penimbangan sama berat badan anak dan lakukan Apgar, kita serahkan ibu untuk diberikan menyusui. Yang pertama kolostrum. Setelah itu baru kita rapikan ibu kembali. Kita buka APD kita. Aduh, pun buang ke bengkok. Selanjutnya kita lakukan berkomunikasi. Selamat ya ibu, anaknya lah cowok dengan berat badan 3 kilo, panjang badan 43 cm. Dan pemeriksaan tadi didapatkan anak ibu semuanya normal ya ibu, kuat nangisnya. Baiklah ibu, saya permisi dulu ya ibu. Apabila ada bantuan, apabila ibu ada keperluan lagi atau minta bantuan, panggil saja saya di tombol di samping ibu ya bu. Terima kasih Ibu. Baiklah, setelah kita melakukan pembantuan pada Ibu persalinan, kita lakukan dokumentasi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 telah dilakukan membantu persalinan pada Nyonya Neti dengan anak kelamin cowok, berat badan 3 kilo, tinggi badan 42 cm, tidak terdapat gangguan pada anak, Apgar normal, tanda tangan perawat Septi Evani. Terima kasih.